Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik gizi remaja SMP. Masuki materi pola makan sehat bagi remaja. Bapak Ibu dapat membantu peserta didik memahami mengenai konsep gizi seimbang melalui tumpeng gizi seimbang dan 4 pilar gizi seimbang. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di pembahasan modul micro learning tentang gizi. Apakah Bapak dan Ibu Guru pernah menemui siswa dan orang tua yang tidak memahami tentang pentingnya pola makan bergizi seimbang untuk remaja? Padahal pemahaman tentang gizi seimbang pada remaja sangatlah penting. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang pola makan sehat bagi remaja. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja sangat ditentukan oleh asupan makanan sehari-hari. Agar proses pertumbuhan tubuh mereka bisa berlangsung optimal, maka diperlukan asupan gizi seimbang, baik dari jenis makanan maupun jumlahnya. Lalu, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi remaja? Menurut saya, untuk bisa mendapatkan asupan gizi yang seimbang, para remaja seperti siswa di sekolah perlu mengkonsumsi makanan yang beragam dan porsinya sesuai kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang adalah visualisasi dari rekomendasi pola makan sehari-hari, yakni 3-4 porsi sumber karbohidrat, seperti ubi, singkong, kentang, jagung, sagu, dan juga beras. Selanjutnya, 3-4 porsi sayur-sayuran, seperti sayuran hijau, terong, tomat, ketimun, dan jenis sayuran lainnya. Kemudian, 2-3 porsi buah-buahan, seperti pepaya, pisang, jambu, semangka, jeruk, dan berbagai jenis buah lainnya. Lalu, 2-4 porsi protein, baik hewani maupun nabati, seperti telur, ayam, ikan, daging sapi, tahu, tempe, dan sebagainya. Serta, jangan lupa untuk membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, lalu 5 sendok makan minyak sebagai sumber lemak, dan minum 8 gelas air putih setiap hari. Terakhir, pastikan selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, beraktivitas fisik rutin, serta mengontrol berat badan normal. Lalu, bagaimana cara guru bisa mengedukasi akan hal ini? Salah satu metode edukasi tumpeng gizi yang bisa guru gunakan adalah melalui permainan makanan penukar. Melalui permainan ini, siswa bisa memahami sumber makanan apa saja yang bisa dikonsumsi sebagai alternatif. Jadi sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Pada permainan ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dan membagi murid dalam beberapa kelompok. Untuk memainkan permainan ini, guru akan meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis dan kertas. Kemudian, guru menyiapkan 1 set kartu bergambar berbagai bahan pangan, seperti karbohidrat, protein hewani dan protein nabati, serta sayur dan buah. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tumpeng gizi seimbang. Sebelum permainan dimulai, guru akan menjelaskan kembali tentang tumpeng gizi seimbang agar siswa bisa kembali mengingat. Dan lemak. Mengerti anak-anak? Lalu, fasilitator akan mengangkat dan menunjukkan 1 kartu bergambar bahan pangan. Ada nasi mengandung karbohidrat. Nah, sekarang kalian menulis di situ. Setelah itu, setiap kelompok akan menuliskan nama makanan pengganti secara estafet, dimulai dari siswa yang duduk di baris paling belakang. Kelompok yang menuliskan makanan pengganti paling banyak, benar dan cepat, akan menjadi pemenang dan mendapatkan cap dari guru. Oke, waktunya habis. Setelah permainan selesai, guru akan berdiskusi dengan siswa untuk menjelaskan bahwa semakin beragam makanan yang dikonsumsi, maka semakin tinggi kemungkinan pemenuhan kebutuhan gizi harian.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pemenangnya adalah kelompok B. Kita kasih aplaus untuk kelompok B. Jadi setelah kita melakukan permainan tadi, kita semakin memahami bahwa semakin banyak beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin tinggi kemungkinan pemenuhan kebutuhan gizi harian kita. Seperti nasi bisa kita gantikan dengan roti, juga bisa kita gantikan dengan bisa juga kita gantikan dengan jagung. Untuk memenuhi gizi seimbang, murid remaja memang perlu mengkonsumsi semua jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam setiap porsi makannya. Akan tetapi, seperti yang tertera di dalam tumpeng gizi seimbang, ada 3 unsur makanan yang perlu dibatasi, yakni gula, garam, dan lemak. Lalu, seperti apa ya cara membatasi ketiganya? Enggak, soalnya nggak paham. Kadang nggak batasin, kadang enggak sih. Umumnya, remaja kerap mengkonsumsi apapun tanpa batasan. Makanan ringan misalnya. Padahal, ada beberapa unsur di dalam sumber makanan yang perlu dibatasi, yakni gula, garam, dan lemak. Karena jika dikonsumsi secara berlebihan, maka ketiganya dapat menyebabkan masalah kesehatan. Gula, bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan obesitas dan memicu diabetes tipe 2. Sedangkan garam, yang nama lainnya adalah natrium atau sodium, bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke. Begitu juga dengan lemak. Bila dikonsumsi berlebihan, maka bisa menyebabkan obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Oleh sebab itu, asupan sumber lemak tubuh yang disarankan adalah lemak tak jenuh karena dinilai lebih sehat daripada lemak jenuh. Lemak tak jenuh dapat diperoleh dari kacang-kacangan, ikan seperti salmon dan tuna, alpukat, dan minyak nabati seperti canola dan zaitun. Lemak jenuh dapat ditemukan dalam daging hewan dan daging olahan, minyak kelapa sawit, produk susu seperti keju, mentega, dan susu, serta makanan ringan seperti keripik, biskuit, dan kue kering. Untuk itu, anjuran batasan asupan gula, garam, dan lemak harian memiliki rumusan G4, G1, L5, yakni gula tidak lebih dari 50 gram atau hanya 4 sendok makan sehari, kemudian garam tidak melebihi 2000 mg natrium, yakni hanya sebesar 5 gram atau 1 sendok teh sehari. Sedangkan lemak hanya sebesar 67 gram atau 5 sendok makan minyak sehari. Untuk mengedukasi siswa akan hal ini, guru juga bisa menggunakan metode permainan. Namun, edukasi batasan gula, garam, dan lemak juga memberikan tantangan bagi para guru. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi guru ketika mengedukasi siswa akan batasan gula, garam, dan lemak? Bicara soal tantangan, pasti banyak sekali tantangannya. Salah satunya seperti kebiasaan pola makan siswa yang sudah dibiasakan oleh keluarga dan sudah mereka lakukan sejak kecil. Dan itu tentu saja susah diubah. Untuk itulah peran serta orang tua murid sangat diperlukan. Tutorial edukasi batasan gula, garam, dan lemak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.